Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog menggunakan SC-Pad 116. Nah, di Pad 116 ini saya akan membahas tentang kiper asing ya yang pernah bermain di Liga Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu lalu di laga Arema melawan Madura ini unik ya, dimana dua tim ini memainkan atau merekrut ya kiper asing ya dalam satu pertandingan ini di Liga Indonesia untuk pertama kalinya. Jadi Arema ini kipernya bernama Edison Maringga, berasal dari Brasil. Kemudian Hong Junam ini kiper Madura United ya, berasal dari Korea Selatan. Nah, ini juga yang pertama kalinya ya dimana dua kiper asing ini bermain dalam satu pertandingan resmi Liga Indonesia. Nah, dalam catatan saya ini ya ada sekitar 12 kiper yang pernah berkompetisi ataupun bergabung dengan tim Liga Indonesia. Nah, kalau yang pertama ini menurut literatur yang sudah saya kaji ya dan saya berbincangkan di vlog saya kali ini, yaitu yang pertama ini bernama Denis Sireno dari Trinidad Tobago. Nah, ini kiper Petrokimia Putra Gresik ya. Ini di musim 94-95 dan Petrokimia ini berhasil lolos ke final waktu itu. Namun di partai finalnya ini kalah dengan Persib Bandung dengan skor 1-0 melalui gol almarhum Anta Sanjaya, yaitu ayahanda juga artis dari almarhum Julia Perez. Waktu itu Persib ini unggul 1-0 atas Petrokimia Putra Gresik di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, kemudian yang kedua ini yang menjadi catatan saya ini juga Persib Bandung ya. Ini pernah diperkuat kiper asingnya di tahun 2003. Ini saya masih ingat waktu itu pernah nonton pada Persib Bandung di Liga Indonesia, diperkuat kiper Polandia pernah. Jadi kipernya itu dulu rambutnya pirang seingat saya ya, yang bernama Markus Muskarski ya. Beliau ini memperkuat Persib Bandung di tahun 2003-2004. Kemudian di kesempatan yang kedua Persib Bandung ini pernah kedatangan kiper Thailand, mungkin teman-teman tahu ya, yang bernama Kosin ya. Ya, Kosin ini memperkuat Persib Bandung 2 kali ya dalam musim yang berbeda, yaitu di musim 2007-2008 dan musim 2009-2010. Nah, tapi di musim 2009-2010 ini Kosin ini hanya memperkuat Persib Bandung di putaran pertama saja. Kemudian di putaran kedua Kosin ini keluar dari Persib Bandung ya. Kemudian kalau Persija sendiri ini juga pernah ya 2 kali diperkuat kiper asing. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Persija juara di tahun 1909 2001 ini ya, dimana kipernya ini kiper asing. Namun kiper ini yang bernama Mengjen Mambalau ini ya, kiper asal Kamerun ini sebelumnya membuat Persija sejak musim 97 sampai tahun 2001. Jadi sekitar 4 musim ya Persija ini diperkuat kiper asingnya ini sampai Persija juara di Liga Bank Mandiri ya tahun 2000, musim 2000-2001, setelah di final ini mengalahkan PSM di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian kiper yang kedua, kiper Persija asing ini yaitu Yevgeny Kamarov ya. Saya masih ingat betul kiper ini ya. Kiper ini tinggi posturnya ya. Memperkuat Persija musim 2007-2008. Nah, di babak 8 besar ini sempat ramai ketika ada insiden perkelahian dengan Christian Gonzalez ya di pertandingan 8 besar Persija melawan Persik di waktu itu. Nah, kemudian kalau kita bicara Persebaya Surabaya, ini juga pernah diperkuat kiper asing asal Cina yaitu Zheng Cheng. Nah, ini Zheng Cheng ini
kiper dari Cina pertama ya bisa dikatakan ini yang pernah memperkuat tim Liga Indonesia, dan bahkan Zheng Zheng ini sampai sekarang ini menjadi kiper timnas Cina ya. Zheng Zheng ini memperkuat Persebaya di musim 2005 ya, 2005-2006. Pada saat itu usianya masih 19 tahun. Nah, Persebaya waktu itu masih dilatih coach Jackson F. Tiago. Nah, kemudian kalau kita bicara kiper asing yang pernah lama di berkompetisi di Liga Indonesia ya, memperkuat tim Liga Indonesia namun berpindah-pindah klub. Nah, ini ada Dennis Romanov ya, mungkin teman-teman tahu ya, kiper Pelita Bandung Raya di musim 2014. Nah, sebelumnya nih Dennis Romanov ini juga pernah memperkuat Arema Indonesia yang berlaga di IPL dan Pro Duta. Jadi Dennis Romanov ini malang melintang di klub LPI atau IPL, Indonesia Premier League atau Liga Premier Indonesia. Nah, kemudian kita beralih ke kiper Korea ya. Kalau kiper Korea tadi sudah saya sebutkan, kiper Madura United yang baru bergabung di putaran kedua musim ini yaitu Hong Jun-nam ya. Nah, kalau sebelumnya di musim 2011 ini Persipura merekrut Yu Jae-ho. Nah, ini juga pindah-pindah klub ya Ho Jae-ho ini, namun pernah lama di Persipura sejak musim 2011 sampai musim 2016. Nah, prestasinya Yu Jae-ho ini banyak ya. Juara Liga Indonesia bersama Persipura 2 kali, kemudian juara ISCA ya 1 kali juga. Kemudian Yu Jae-ho ini setelah keluar dari Persipura ini pernah memperkuat tim Barito Putra dan Mitra Kukar. Nah, kemudian kalau Arema ya, juga yang saya sebutkan tadi di awal ini, kalau kiper di musim ini bernama Edison Mariga dari Brasil ya. Kiper pertama juga ini asal Brasil. Kalau Brasil kan biasanya ini penghasil pemain asing posisi back, tengah, striker. Nah, ini kalau kiper ini baru Edison Mariga ini yang berasal dari Brasil. Kemudian kalau Arema di musim 2018 lalu juga pernah sih ya merekrut kiper asing dari Serbia yaitu Srdan Ostojic. Ini bisa dikatakan kiper yang gagal ya, bersinar di Arema waktu itu. Tampil baik di laga pertamanya melawan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Jakabaring Palembang ya. Menang Arema 3-0 waktu itu dengan penampilan Ostojic ini yang gemilang. Kemudian tidak dibarengi dengan performa berikutnya yang menurun sehingga menyebabkan Ostojic ini oleh Milan Petrovic, pelatih Arema waktu itu, tidak selalu dimainkan di posisi inti. Kemudian juga yang terakhir ini kita membahas satu kiper ya dari Chili ya, dekat dengan Brasil ya ini ya, yang bernama Sergio Vargas. Ini dari PSM Makassar di musim 2004. Nah, ini zamannya PSM ini berlaga di Liga Champions Asia ataupun ya PSM ini juara waktu itu dengan Sergio Vargas ini ya, dimana ceritanya ini Sergio Vargas ini bergabung di PSM tahun 2002. Namun di musim 2024 jadi Vargas ini bermain di PSM 2 musim ya. Di putaran pertama Vargas ini masih memperkuat PSM. Kemudian di putaran kedua ini Vargas ini keluar dari PSM. Di akhir kompetisi, di akhir musim Liga Indonesia musim 2004 waktu itu, PSM ini akhirnya yang menjadi juara Liga Indonesia waktu itu setelah mengalahkan PKT Bontang ya di final Liga Indonesia waktu itu. Jadi ketika Vargas ini keluar, PSM malah juara. Nah, ini cerita unik ya dari kiper-kiper asing. Ini pas 12 ya, sudah saya coret. 12 kiper yang pernah memperkuat atau bergabung atau bermain ya sepak bola Liga Indonesia secara resmi di
periode 1994 sampai 2022. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.